Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 PGMI 4C, mata kuliah Statistik Pendidikan yang beranggotakan Ulia Darojah, Rizky Putri Utami, Atta Arda Safira, dan Lika Wahyu Anggraini akan menjelaskan materi mengenai data dan variabel. Pengertian data. Data adalah kumpulan dari fakta-fakta dan keterangan yang berbentuk tunggal atau jamak, yang berisikan angka atau bilangan dan berupa konsep atau kategori yang dapat dipercaya dan dijadikan sebagai dasar untuk menarik sebuah kesimpulan. Jenis data. Atas dasar sifat dan bentuknya, maka data dapat dibedakan atas dua jenis bagaimana dijelaskan Ridwan, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka sebagai hasil pengamatan atau pengukuran yang dapat dihitung dan diukur. Data kualitatif yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik yang berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Menurut waktu pengumpulannya, data dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu 1. Data berkala atau time series. Data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. 2. Data cross-section. Data cross-section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Selanjutnya, menurut sumber pengambilannya, data dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Menurut susunannya, data dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu data acak atau data tunggal dan data kelompok. Data acak atau tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data kelompok adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Data kelompok disusun dalam bentuk distribusi, frekuensi, atau tabel frekuensi. Data kelompok dibedakan atas data kelompok diskrit, yaitu data yang diperoleh dari hasil menghitung. Yang kedua, data kelompok kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil mengukur. Selanjutnya, data internal. Data internal yaitu data yang berasal dari dalam lingkungan sendiri. Seperti diketahui, setiap sekolah pasti melakukan pencatatan atas segala aktivitas yang dilakukannya, baik di bidang personalia, kesiswaan, keuangan, sarana, dan prasarana. Yang terakhir, data eksternal. Data eksternal adalah data yang berasal dari luar lingkungan sendiri. Demi untuk kelancaran pengelolaan sekolah, maka setiap kepala sekolah memerlukan informasi yang berasal dari luar. Pengertian variabel. Variabel adalah sesuatu yang dijadikan objek penelitian untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang diteliti. Jenis variabel. 1. Variabel kontinu. Variabel kontinu adalah variabel yang dapat ditentukan nilainya dalam jarak jangkau tertentu dengan desimal yang tidak terbatas. 2. Variabel diskrit. Variabel diskrit adalah konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma. 3. Variabel bebas dan variabel terikat. Apabila ada hubungan antara dua variabel, misalnya antara variabel Y dan variabel X,
Dan jika variabel Y disebabkan oleh variabel X, maka variabel Y adalah variabel dependen dan variabel X adalah variabel bebas. 4. Variabel aktif. Variabel aktif adalah variabel yang dimanipulasikan oleh peneliti. 5. Variabel atributif. Variabel atributif adalah variabel-variabel yang tidak dapat dimanipulasikan atau sukar dimanipulasikan. 6. Variabel nominal. Variabel nominal merupakan variabel diskrit kualitatif. 7. Variabel ordinal. Variabel ordinal tidak hanya menunjukkan klasifikasi. Klasifikasi pada variabel ordinal pada hakikatnya menunjukkan ada tingkatan antara satu dengan yang lain. 8. Variabel rasio. Variabel rasio merupakan hasil pengukuran yang memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibanding dengan variabel interval. Dan yang terakhir adalah jenis skala variabel yang dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, skala nominal, yaitu skala yang paling sederhana yang disusun menurut jenis bilangan sebagai simbol untuk membedakan sebuah karakteristik satu dengan karakteristik lainnya. Yang kedua, skala ordinal, yaitu skala yang didasarkan pada ranking urutan dari jenjang tertinggi sampai jenjang terendah, atau bisa sebaliknya. Yang ketiga, skala interval, yaitu skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lainnya yang mempunyai bobot sama. Dan yang keempat, skala rasio atau skala tertinggi, yaitu skala yang mempunyai titik nol sejati di samping interval yang sama. Yang dimaksud titik nol sejati adalah titik nilai mutlak yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala lainnya. Sekian penjelasan materi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.